Universitas Trada Indonesia, salah satu universitas terbaik di Jawa Timur, telah menorehkan prestasi dengan mengukuhkan 4 guru besar atau profesor, salah satu pencapaian tertinggi di bidang akademik, melalui disiplin ilmu yang sangat ketat. Adapun disertasi atau karya ilmiah yang mereka temukan untuk kemajuan umat manusia, seperti dari Profesor Bima Murti, Dr. MPh, MSc PhD, dengan judul Peran Filsafat dalam Riset Kesehatan, Profesor HC Dr. Sentot Imam Suprapto MM, dengan judul Responsible Leadership dan Pro, Dr. Insinyur Indasah MKes, dengan judul Transformasi Kesehatan Lingkungan melalui Prediksi Kualitas Udara dan Inovasi Mikroorganisme Lokal sebagai bioaktivator pengomposan. Harapan kita, semua melalui penelitian mereka di bidang ilmiah dan sains, mampu menemukan akar permasalahan, inovasi yang berguna dan bermanfaat untuk kehidupan manusia dan lingkungan yang seimbang. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Trada Indonesia.
Acara selanjutnya, pembukaan sidang terbuka Senat Akademik Universitas Trisakti Indonesia dengan acara pengukuhan guru besar oleh Ketua Sidang. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Senat Akademik Universitas Trisakti Indonesia dengan acara pengukuhan guru besar dengan resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya serahkan kepada pemandu acara untuk memimpin acara demi acara. Selanjutnya pembacaan surat keputusan penetapan Guru Besar Universitas Trisakti Indonesia oleh Wakil Rektor 1 Ibu Asciati Profesor Dr. Biba Melda Suhita, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Kesehatan. Dilanjutkan dengan prosesi pengukuhan oleh Ketua Sidang. Kepada Profesor Bima Murti Dr. MPH MSc PhD sebagai Guru Besar Universitas Trisakti Indonesia dalam bidang kesehatan masyarakat. Profesor Dr. Catarina Umbul Wahyuni MSm PH sebagai Guru Besar di Universitas Trisakti Indonesia dalam bidang epidemiologi. Profesor HC Dr. Sentot Imam Suprato MM sebagai Profesor Honoris Causa dalam bidang manajemen dan kepemimpinan, dan Profesor Dr. Insinyur Indasah MKes sebagai Guru Besar dalam bidang kesehatan lingkungan. Tentang pengukuhan guru besar Universitas Trisakti Indonesia, mengibar dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Profesor Bisma Murti Dr. MPH MSc PhD sebagai Guru Besar di Universitas Trisakti Indonesia dalam bidang kesehatan masyarakat. Surat keputusan ketiga nomor 0826 dari Strada dari 3 dari 1.1 dari 4.6 dari 5 tahun 2026 tentang pengukuhan guru besar, meninggal dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Profesor Honoris Causa Dr. Sentot Imam Suprato Magister Manajemen sebagai Guru Besar di Universitas Trisakti Indonesia dalam bidang manajemen dan kepemimpinan. Dan surat keputusan yang keempat nomor 0827 dari Strada dari 3 dari 1.1.4.6 dari 5 tahun 2026 tentang penetapan guru besar, meninggal dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Profesor Dr. Insinyur Indasah Magister Kesehatan sebagai Guru Besar di Universitas Trisakti Indonesia dalam bidang kesehatan lingkungan. Demikian pembacaan surat keputusan ini disampaikan. Semoga amanah akademik yang diberikan menjadi kehormatan dan pengabdian bagi kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kemasyarakatan masyarakat. Demikian pembacaan surat keputusan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Bisma Murti, Dr. MPH MSc PhD sebagai Guru Besar di Universitas Trisakti Indonesia dalam bidang kesehatan masyarakat. Profesor Dr. Catarina Umbul Wahyuni MSm PH sebagai Guru Besar di Universitas Trisakti Indonesia dalam bidang epidemiologi. Profesor Honoris Causa Dr. Sentot Imam Suprato Magister Manajemen sebagai Profesor Honoris Causa dalam bidang manajemen dan kepemimpinan,
dan Profesor Dr. Insinyur Indasa, Magister Kesehatan, sebagai guru besar dalam bidang kesehatan lingkungan. Kami persilakan menuju ke tempat. Dan kami persilakan kepada Ketua Sidang dan Dewan Penyantun untuk mengambil tempat. Prosesi pengukuhan oleh Ketua Sidang didampingi oleh Dewan Penyantun. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa 19 Mei 2026, sidang terbuka Senat Akademik Universitas Trisakti Indonesia dengan ini secara resmi mengukuhkan Profesor Dr. Katarina Unggul Wahyuni, Master of Science, Master of Public Health, Profesor Bisma Murti, Dr. Master of Public Health, Master of Science, Filosofi, Dr. Profesor Honoris Causa, Dr. Sundar Imam Suprapto, Magister Management, Profesor Dr. Indasa, Insinyur Magister Kesehatan. Sebagai guru besar Universitas Trisakti Indonesia, sesuai bidang keilmuan masing-masing. Semoga pengukuhan ini menjadi amanah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selamat kepada para guru besar yang telah dikukuhkan. Ketua Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas Trisakti Indonesia, Dr. Haji Kusnadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dilanjutkan dengan pengalaman sambil guru besar oleh Dewan Penyantun.
dilanjutkan dengan orasi ilmiah oleh profesor masing-masing. Profesor Dr. Catarina Umbul Wahyuni MS MPH, Profesor Bisma Murti Dr. MPH MKes PhD dengan judul Peran Filsafat dalam Riset Kesehatan. Profesor HC Dr. Sentot Imam Suprato MM dengan judul Responsible Leadership. Profesor Dr. Insinyur Indasah MKes dengan judul Transformasi Kesehatan Lingkungan melalui Prediksi Kualitas Udara dan Inovasi Mikroorganisme Lokal sebagai Bioaktivator Pengomposan. Kita lihat pertama adalah faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi yang sering kita hubungkan dengan pendapatan yang rendah, pekerjaan yang tidak stabil, akses terbatas ke perawatan kesehatan, dan ketersediaan makanan yang tidak sehat seringkali dihubungkan dengan dapatnya meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular. Faktor pendapatan rendah seringkali diasosiasikan karena mereka cenderung bekerja di lingkungan yang kurang sehat dan memiliki akses terbatas ke alat pelindung diri saat bekerja. Sebagai contoh, mereka mungkin tidak mampu membeli masker atau sarung tangan yang dibutuhkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Orang dengan pendapatan rendah juga lebih rentan terhadap kondisi yang mempengaruhi kesehatan, seperti malnutrisi, stres kronis, kekurangan vitamin dan mineral yang dapat menurunkan daya tahan tubuh mereka, sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi penyakit menular. Selanjutnya, orang yang dengan pendapatan rendah diasumsikan dengan kemungkinan mereka bekerja dalam pekerjaan yang memerlukan kontak fisik yang lebih dekat dengan orang lain, seperti di sektor informal atau di sektor industri yang kurang teratur, dan hal ini meningkatkan risiko terpapar penyakit menular, terutama jika lingkungan kerja kurang sehat dan tidak memadai. Yang kedua adalah faktor perilaku. Perilaku dalam bentuk kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol, kurang tidur, dan kebiasaan seksual yang tidak sehat. Ini dihubungkan dengan peningkatan risiko penyebaran penyakit. Khususnya untuk merokok, kebiasaan merokok diasumsikan dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular melalui beberapa mekanisme. Pertama, merokok dapat menurunkan daya fungsi sistem kekebalan tubuh, sehingga membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi dengan cara merusak sel-sel paru dan bertanggung jawab untuk membersihkan bakteri dan partikel asin dari saluran pernapasan. Kedua, merokok dapat mempengaruhi struktur dan fungsi saluran pernapasan, sehingga membuat seseorang lebih rentan terhadap penyakit saluran pernapasan seperti flu dan pneumonia. Yang ketiga, asap rokok dapat memperburuk gejala infeksi saluran pernapasan, membuat proses penyembuhan menjadi lebih lambat, dan meningkatkan risiko komplikasi. Apakah penyakit merupakan realitas objektif yang tunggal dan sosial, atau juga dibentuk oleh konteks sosial dan budaya? Bahkan pertanyaan apakah obesitas atau kecanduan game dapat disebut penyakit menunjukkan bahwa konsep sehat dan sakit tidak pernah sesederhana yang dibayangkan. Filsafat juga hadir dalam pertanyaan epistemologis. Bagaimana pengetahuan kesehatan diperoleh dan dianggap benar? Dalam penelitian kesehatan, tidak semua yang populer atau signifikan secara statistik otomatis bermakna
bagi kehidupan manusia. Logika induktif selalu mengandung ketidakpastian. Karena itu, peneliti perlu berpikir kritis, reflektif, dan rendah hati dalam menghasilkan bukti ilmiah. Dalam ranah aksiologi atau etika, filsafat mengingatkan kita untuk bertanya, apakah riset yang dilakukan benar-benar membawa manfaat dan keadilan sosial? Mengapa sebagian penyakit memperoleh dana riset besar, sementara yang lainnya diabaikan? Apakah teknologi canggih yang hanya diakses kelompok kaya mencerminkan keadilan? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa riset kesehatan tidak pernah bebas dari nilai-nilai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, di era modern, ilmu kesehatan berkembang sangat cepat melalui teknologi, big data, dan kecerdasan buatan. Namun, kemajuan ilmu belum tentu identik dengan kemajuan kemanusiaan. Disinilah filsafat berperan sebagai kompas moral dan kompas intelektual agar ilmu kesehatan tetap berpihak pada martabat manusia dan kesejahteraan bersama. Filsafat kausasi atau hubungan sebab akibat juga membantu kita memahami bahwa kesehatan bukan hanya persoalan biologis, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan moral. Kemiskinan, kesepian, diskriminasi, ketidakadilan dapat menjadi akar masalah kesehatan masyarakat. Karena itu, penelitian kesehatan membutuhkan bukan hanya kecerdasan teknis, tetapi juga kebijaksanaan untuk memahami manusia secara utuh. Izinkan saya menyampaikan sebagai awal dari pidato ini, yaitu satu hal yang perlu kami sampaikan, bahwa di dalam kita membangun sebuah bangunan untuk kepercayaan bagi seorang pemimpin, itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Apalagi di zaman kita sekarang. Pemimpin masa kini, kalau boleh dikatakan, kaki kanan dan kaki kiri tidak sejalan, sama dengan kereta api, rel kereta api. Banyak tantangan yang adil yang harus kita hadapi sebagai sebuah responsibel dari pengambilan keputusan, di mana dalam pengambilan keputusan ini kami akan mencoba menguraikan secara sederhana bahwa seorang pemimpin harus punya sifat responsif. Yang pertama adalah responsif secara sadar diri. Kemudian yang kedua, tenang. Yang ketiga adalah pertimbangan yang matang. Bagaimanapun juga kita hari ini tidak bisa kita lepaskan, apalagi sebagai seorang birokrat. Ini harus kita jadikan pertimbangan. Kemudian dari respon yang merupakan satu jawaban dari sebuah bicara, respon itu harus dilakukan sesuai dengan waktu kapan jawaban dibutuhkan, cepat, tepat, dan adil. Apabila tidak dilakukan secara cepat, tepat, dan adil, akan muncul satu teori snowball responsible. Masalah kecil jadi masalah besar, yaitu teori bola salju. Kalau di Jawa ada satu filosofi, yaitu mungkin ini sedikit masalah, yaitu krimikan dari kejokan, keguyon dari tangisan. Disinilah kita harus mulai menjaga kaki kiri, kaki kanan kita, di mana letak yang paling tepat.
Karena kita tidak ingin guyonan jadi tangisan itu merupakan satu joke yang started as a joke ended in tears. Guyonan yang berakhir dengan air mata. Dari situlah kami mencoba memilah apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Kita bedakan ada dua hal. Dalam sebuah jawaban atau bagaimana kita menghadapi suatu peristiwa, ada dua pola. Yang pertama adalah reaksi, yang kedua adalah responsif. Pada kegiatan atau pola reaksi yang muncul adalah emosi, di mana emosi ini sifatnya meledak-ledak. Dan diharapkan akan berbeda kalau kita lakukan dalam teori responsif, yaitu terkendali dan terkelola. Kemudian di aspek kritik, kita menghadapi suatu peristiwa atau masalah itu apakah memandang kritik secara reaksi, yaitu secara reaksi kritik kita anggap sebagai sebuah ancaman. Berbeda dengan seorang yang punya filosofi responsif, kritik adalah sebuah masukan. Kemudian apabila ditinjau dari perkembangan masalah, pada seorang yang mempunyai sikap reaksi, masalah itu lebih senang untuk diperbesar karena ingin menjatuhkan. Sedangkan untuk pola atau pola pikir yang responsif, yang diutamakan adalah bagaimana akar masalah dari sebuah peristiwa sehingga dihadapi masalah itu secara bijaksana. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar dalam bidang ilmu kesehatan lingkungan pada Universitas Teraga Indonesia yang ada di Kediri ini. Dalam mimbar akademik yang terhormat ini, melalui sebuah orasi ilmiah yang berjudul Transformasi Kesehatan Lingkungan melalui prediksi kualitas udara dan inovasi mikroorganisme lokal sebagai bioaktivator pengongkosan. Orasi ilmiah ini merupakan wujud kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam menjawab tantangan kesehatan lingkungan yang semakin kompleks, serta sebagai upaya nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, kesehatan lingkungan pada hakikatnya merupakan fondasi utama dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun demikian, dalam beberapa dekade terakhir, kita dihadapkan pada dinamika permasalahan lingkungan yang semakin kompleks dan multidisipliner. Pencemaran udara dengan tingkat mobilitas tinggi telah berkembang menjadi isu krusial yang tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga secara langsung akan mempengaruhi kesehatan manusia. Di sisi lain, permasalahan limbah organik yang belum terkelola secara optimal turut memperburuk kondisi lingkungan, baik melalui peningkatan emisi gas rumah kaca maupun penurunan kualitas tanah dan air. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan kesehatan lingkungan tidak lagi dapat dipandang secara parsial, melainkan harus dipahami sebagai suatu sistem yang saling terintegrasi. Hadirin yang berbahagia, transformasi dalam bidang kesehatan lingkungan pada dasarnya merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan semakin kompleksnya dinamika permasalahan lingkungan di era modern, perubahan ini tidak hanya dipicu oleh faktor alamiah, tetapi juga oleh aktivitas manusia yang semakin intensif. Sehingga diperlukan suatu pergeseran paradigma yang lebih mendasar, yaitu menuju pendekatan yang bersifat prediktif, preventif, dan antisipatif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memahami kondisi yang sedang berlangsung,
tetapi juga mampu memperkirakan potensi risiko yang akan terjadi di masa depan, sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih dini dan tepat sasaran. Acara dilanjutkan dengan penyerahan pimpinan sidang kepada Rektor. Dan untuk selanjutnya sidang dipimpin oleh Rektor Universitas Trada Indonesia. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin sekalian kami hormati. Acara selanjutnya adalah penyampaian sambutan oleh Dewan Penyantun. Kepada Profesor Muhammad Nasir MSc PhD, kami persilakan. Acara berikutnya sambutan dari mantan Menteri Pendidikan di era Presiden Joko Widodo, Profesor Muhammad Nasir MSc PhD. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya perguruan tinggi sebagai leadership atau pilot project dalam membangun kearifan lokal berbasis leadership dalam bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Saya datang di sini undangan untuk menyampaikan gagasan-gagasan untuk mengelola pendidikan tinggi di masa depan. Kebetulan pada minggu yang lalu, pada hari yang sebelumnya ini, hari Sabtu dan Minggu, saya pergi bukan di Jambi, di Palembang. Itu para rektor perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia yang hadir di Palembang. Kemudian saya sudah menyampaikan gagasan-gagasan bila apa saja yang ada para mantan rektor perguruan tinggi negeri Indonesia dari Aceh sampai Papua yang hadir. Di situ juga mungkin sedikit akan saya sampaikan pada kali ini karena itu ada relasi yang cukup menarik. Tetapi saya akan menyampaikan pada para guru besar dulu, yang dimana guru besar ini pada pagi hari ini adalah yang dibukukan adalah yang pertama Profesor Dr. Katarina Umbul Wahyu MSc MBS di dalam bidang epidemiologi. Profesor Wisma Murti Dr. MBS MSc PhD di dalam bidang filsafat kesehatan, riset kesehatan. Juga Profesor Honoris Causa Dr. Senok Simam Supraptor MM dalam kaitannya masalah leadership, dan Profesor Dr. Insinyur Indasa MPes dalam bidang masalah udara, masalah ini dan teknik lingkungan. Pada pagi hari ini yang telah dikukuhkan, mungkin sebelum saya akan menyampaikan apa yang harus saya sampaikan nanti, yaitu menjadi guru besar itu suatu anugerah, satu dignity, satu kebanggaan, tapi di satu sisi juga beban. Beban menjadi seorang guru besar. Saya itu ingat pengumuman saya 2 tahun yang lalu, saya itu pada tahun 2000, sehingga saya merasa ini adalah memang suatu integritas kita menjaga di dalam dunia akademik, menjaga integritas itu sangat penting. Juga di samping dia sebagai guru besar menjaga integritas di dalam akademik adalah how to get innovation, bagaimana bisa mendapatkan suatu inovasi. Karena perguruan tinggi Trada Indonesia berada di kota Kediri, bagaimana masyarakat di Kediri, khususnya ini di Trada yang bergerak di bidang kesehatan,
bagaimana masalah sanitasi di kota Kediri, bagaimana stunting di kota Kediri, ini harus bisa diselesaikan oleh para guru besar khususnya. Di samping itu juga sebagai teladan moral, karena dia dianggap strata yang tertinggi. Kalau di dalam kasta itu Brahmana orang guru besar. Karena itu seorang Brahmana, bagaimana bisa mengayomi, melindungi yang di bawahnya. Juga di samping itu seorang guru besar harus bisa menjadikan suatu inspiring, menjadikan suatu inspirasi bagi orang lain, bagi generasi, bagi para masyarakat atau dunia akademik. Ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, cara pandangnya harus visioner. Kalau kita bicara visioner, apalagi saya rangkaikan yang disampaikan oleh Pak Rektor, yaitu Profesor tadi, ada satu buku yang cukup menarik, dan saya ketemu para penulisnya sendiri. Namanya penulisnya adalah Otto Scharmer. Otto Scharmer adalah guru besar di MIT, yaitu di Boston, Amerika. Saya ketemu sama beliau, diberikan buku tersebut, namanya adalah Theory of You. Theory of You adalah kalau kita berbicara huruf U, itu kalau kita belah itu kan ada sisi kiri, ada sisi kanan. Maka di dalam leadership, di dalam masyarakat, di dalam kepemimpinan apapun harus punya pikiran, yaitu biasanya kata-kata ini itu adalah adanya satu close mind. Apa itu close mind? Berarti mereka merasa apa yang ada di dalam diri itu adalah yang terbaik. Apa yang dimiliki adalah yang terbaik. Ternyata di luar dunianya jauh lebih baik dan lebih luas lagi. Bahasa sederhananya adalah kata dalam terlukan itu, yaitu itu adalah terus mind. Dalam buku teologi itu tersebut, ini adalah di samping mereka terus mind tertutup dalam jawabannya, karena itu seperti kata dalam perut, maka hatinya itu akan terjadi namanya close, artinya tidak tertutup. Mohon maaf, kalau ada pejabat yang semacam ini berarti mereka menganggap dirinya terbaik, tidak bisa memasukkan anak buah dan itu termasuk bagian dari close. Apa yang harus kita lakukan? Kalau itu satu sisi sudah close mind, closer, ya kalau biasanya kalau itu functional fixation. Jadi apa yang dimiliki adalah yang terbaik, maka close to you. Tidak akan bertingkat. Bahasa sederhananya status quo. Kalau status quo berarti ini tidak bergerak. Kampus tidak bergerak. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Rektor itu adalah saya tadi ini langsung saya mengingatkan masa lalu saya pada saat ketemu namanya Profesor yaitu Otto Scharmer dari Kubang. Sehingga saya pada saat memimpin kementerian saya langsung terapkan pada kita harus sehingga tidak mungkin lagi saya S1 satunya, S1 2-nya saya panggil, S1 3-nya saya panggil, S1 4-nya tak ada. Ternyata kalau dipanggil anak buahnya, ditanya apa yang tadi? Nah, itu supaya kita bergeser dari sisi kiri ke kanan menjadi open mind, open. Kalau itu sudah dilakukan, kita tidak bisa dibatasi oleh dunia apapun. Kita bergerak di luar ternyata jauh lebih luas. Maka inilah yang jadi seorang besar. Jangan sampai sudah aku sudah jadi profesor loh ya. Jangan main-main dengan saya. Dan kebetulan saya datang di Palembang itu juga ada bimbingan saya. Ternyata bimbingan saya juga profesor juga. Wah, saya juga bangga. Selamat Anda seorang profesor.
dan kebetulan beliau ditunjuk sebagai direktur keuangan di Universitas Sriwijaya. Oh, berarti kamu bisa orang yang terkaya di Universitas Sriwijaya dan direktur. Ini berarti overnight, kalau dia open billing, berarti dia akan tidak sesuai apa yang ada barangkali apa yang disampaikan oleh anak buah yang terendah itu mungkin yang terbaik. Barangkali apa yang disampaikan oleh teman buah karena itu yang terbaik. Ini berarti maka kalau itu terjadi betul manusia tidak dibatasi oleh kemampuan yang sudah dimiliki, kita bisa membuka diri, maka di dalam pepatah atau dalam kalimat agama di agama itu ada kita utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari lahir sampai mati. Jadi kalau kita yang sudah memiliki tidak berarti tertutup apa yang dari orang lain. Mungkin itu yang menjadi gambaran di dalam para tulisan. Mohon maaf, dengan ini saya menyampaikan mudah-mudahan ini akan memberikan motivasi kita bersama, bukan para tulisan, juga para tulisan lama pun akan meremind kembali apa yang kita lakukan. Biasanya, ini yang pengalaman berkali-kali saya lakukan. Biasanya kalau orang tua profesor tua itu kan jenjang karirnya itu kan mulai dari bawah, dari asisten ahli naik dulu asisten ahli asisten ahli lektor, buka lektor, naik lagi lektor kepala, naik lagi yaitu guru besar media, naik lagi guru besar kepala. Wah, ini guru besar kepala dari guru besar kepala ini bukan menjadi lebih baik. Ternyata ini besar kepala ini kan. Maka jadi guru besar di mana pada kali ini saya akan sampaikan apa yang saya tulis ini pada kali ini yang mungkin ada korelasi di dalam kepemimpinan apa yang disampaikan oleh kebetulan dekorasi pada tadi, yaitu dalam kaitannya membangun masalah kaitan ya, dalam kaitannya adalah bagaimana kita ingin membangun SDM, bagaimana kita organisasikan budaya organisasi, dan dalam hal ini work ethic and organizational culture for supporting institutional higher education. Bagaimana bisa mendorong terhadap kinerja pendidikan. Kita lihat dalam satu latar belakang ekonomi. Di dalam era global competition, dalam kaitan yang global competition ini adalah mengajak kita untuk melakukan upaya untuk sukses. Kita harus beradaptasi terhadap lingkungan. Demikian pula pada kaitan ini adalah institutional performance ini sangat leadership. Kebetulan ini mohon maaf nih, karena apa yang saya sampaikan ya teman-teman nanti ada di sini nanti bisa kita lihat. Kalau saya memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, pendekatannya di dalam teorinya Porter, yaitu tentang teori strategik plan, kita bisa merumuskan pada strategi low cost leader, differentiation and focus. Tetapi nanti kita bagaimana masalah kaitan leadership ini juga menjadi sangat penting. Yaitu bagaimana kerja pada orangnya itu seperti apa, leadershipnya seperti apa, dan culture budaya yang akan kita bangun. Strong work ethic, improve accountability, performance, professionalism, and service quality. Kalau namanya etos kerja yang baik.
itu bisa mendorong pada atau memperbaiki pada accountability. Maka kalau kita berbicara accountability, itu kita berbicara yang namanya adalah good university government, yaitu tata kelola universitas yang baik. Tata kelola universitas yang baik itu bagaimana ciri khasnya? Ada 4 kriteria. Yang pertama adalah yang terkait dengan transparansi. Harus ada transparansi yang jelas, disampaikan kepada siapapun punya informasi yang sama. Yang kedua adalah awareness yang wajar. Jangan sampai terjadi itu tidak wajar di mata yang pada kasus ini yang lagi ramai pada dunia sekarang ini. Saya nggak bisa menceritakan apa ini semua yang masalah kasus barusan diputus kemarin atau salah yang kaitan pada pengadilan, yaitu kaitannya adalah tentang pendidikan yang selama ini berjalan apa keputusan salah. Tergantung kita dari dimensi apa. Maka kalau saya berbicara tentang corruption, ini ada Bapak Kapolres. Kalau kita berbicara tentang corruption, itu ada 2 yang paling utama. Yang paling dominan, satu adalah transactional engineering, merekayasa transaksi. Biasanya satu proyek besar, supaya itu dilakukan dengan baik, tidak usah yang besar, yang melakukan bidding lalu lelang, dipecah kecil-kecil supaya tidak perlu lelang, sehingga itulah merekayasa. Itu tergantung corruption. Demikian pula kita mau melakukan corruption melalui perekayasaan terhadap aturannya, legal engineering, merekayasa aturan supaya aturan ini menjadi legal padahal tidak legal. Kasus yang banyak terjadi kalau di legislatif itu membuat aturan yang bersama dengan pemerintah daerah dan bagaimana akibatnya mendapat persetujuan, dua-duanya sama-sama salahnya. Apakah di legislatifnya atau di eksekutifnya? Ini yang terjadi. Oleh karena itu, inilah yang menjadi etos kerja ini menjadi sangat penting. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin sekalian kami hormati. Acara selanjutnya penutupan sidang terbuka dengan agenda pengukuhan Guru Besar Universitas Serada Indonesia oleh Rektor Universitas Serada Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penutupan sidang terbuka dengan agenda pengukuhan Guru Besar Universitas Serada Indonesia. Dan dengan ini marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan sidang terbuka dalam rangka pengukuhan sidang Guru Besar Guru Besar ini berjalan dengan sukses. Terima kasih atas segala kukuh dan repotnya, dan juga terima kasih atas doa dan mohon maaf apabila dalam prosesi ini ada sesuatu yang kurang berkenan bagi panjenengan semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tim The Hot TV melaporkan.